Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yulia Azahra dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 101200070. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hajatul Ihsan ila Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih. Ada syarah yang di dalamnya terdapat al-insan, manusia. Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Yang kedua ada fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia sejak lahir. Wujudul Khaliq, Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Ibadatul Khaliq, manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Ayatul Munadumah, petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Tanpa petunjuk berarti hidup manusia menjadi tidak teratur dan tanpa arah tujuan. Yang ketiga ada Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Di dalamnya terdapat, jika mencintai Allah, maka ikuti Rasul. Akhlak Rasul yang jujur, amanah, dan cerdas menjadikan Rasul patut untuk diikuti semua teladannya. Yang kedua, Marifatul Khaliq, petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Yang ketiga, Minhajul Hayah, panduan hidup melalui Islam mesti diamalkan mengikuti teladan kita kepada Rasul. Dan yang keempat ada ibadatul sahih, ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai contoh untuk petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Selanjutnya yaitu mengenai materi pertemuan 3, yaitu tentang ta'riful Rasul atau pengertian ar-Rasul. Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu pertama, hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Yang kedua yaitu kudwatu fit tabikir, risalah, menjadi kudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang di bawahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Namun perlu diingat, tidak semua orang yang membawa risalah ajaran dan menjadi qudwah dapat disebut atau diakui sebagai Rasul. Karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri khusus. Yang pertama, memiliki as-sifatul asasiyah, sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Kedua, memiliki al-mujizat, mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan lain Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Ketiga, adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Kelima, adanya at-samarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Materi selanjutnya yaitu tarbiyah marifatul Rasul atau kedudukan Rasul. Kedudukan Rasulullah yaitu sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah, termasuk seorang manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas.
Sejarah hidup Nabi Muhammad paling benar dibandingkan dengan sejarah hidup nabi-nabi yang lain dan dengan biografi tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Sejarah hidup Rasulullah sampai ke tangan kita melalui jalur ilmiah yang paling terpercaya dan pasti, sehingga fakta-fakta dan peristiwa-peristiwanya tidak mungkin diragukan. Kedudukan kedua dari Muhammad adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain, seorang dari Rasul-Rasul. Serta sebagai Rasul, maka beliau menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah kepadanya. Dan sebagai Rasul, beliau bertugas menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memimpin umat Islam. Rasulullah berdakwah dan menyampaikan risalah hingga menjadi pemimpin umat. Dari perjalanan dakwah Nabi SAW kita memperoleh ilmu tentang bagaimana berdakwah yang benar atau dikenal dengan fikih dakwah. Karena as-sunnah menurut definisi ahli hadis, setiap yang berasal dari Nabi SAW baik perkataan, perbuatan, ketetapan. Kedudukan sebagai sumber pada tiga hal, sumber hukum, sumber sirah, sumber dakwah. Karena itu penting untuk memahami as-sunnah, al-hadis. Pertemuan keenam yaitu sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Di antaranya adalah al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah jin. Kalian bisa melihat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Ada al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah, kemanusiaan, maka Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Kalian bisa melihat dalam surah At-Tahrim ayat 1. Selanjutnya ada asidku, jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan. Rasulullah bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah An-Najm surat 53 ayat 3-4. Ada al-fatonah, cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka dan mensucikan mereka dan mengajarkan yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Jumu'ah surah 62 ayat 2. Terpercaya, at-tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad memiliki tugas untuk balaga risalah, menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah, penunaian amanah. Dan yang terakhir ada al-iltizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Rasulullah khaluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam surah 68 ayat 4. Beliau memiliki akhlakul Quran sebagaimana disampaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Maka kewajiban kita selaku umatnya adalah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dan penjelasannya, terima kasih.